Selamat pagi sahabat Ragam, bagaimana kabar Anda hari ini? Selamat mengawali hari yang dengan penuh semangat dan keceriaan. Menemani pagi yang cerah ini, Ragam Indonesia menghadirkan rangkaian informasi yang menarik dan ulasan lengkap dari berbagai penjuru Nusantara. Santa Beta, mai lampa-lampa mena, arambojo. Mai lampa-lampa alam Bojo. Inilah ucapan masyarakat Bima untuk mengajak Anda berkunjung dan melihat keindahan alam yang terletak di sisi timur Pulau Sumbawa ini. Salah satu keunikan Bima adalah sebagian dari masyarakatnya berasal dari berbagai suku dan etnik, sehingga memberi warna tersendiri di dalam keseharian mereka. Bima, atau bisa disebut juga Mbojo oleh masyarakat adat sekitar, memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan harus dijunjung tinggi serta dilestarikan. Salah satunya aktivitas masyarakat adat Mbojo berada di Desa Wisata Wawo. Seperti apa? Yuk kita simak informasinya. Sahabat Ragam, jika Anda ingin melihat keseharian masyarakat adat Wawo, Anda dapat melihatnya dalam suatu sajian budaya yang menarik. Ini dia, tari rimpo. Ini merupakan tari kreasi yang memperlihatkan bagaimana kehidupan adat masyarakat dalam mengenakan pakaian keseharian mereka, yaitu rimpo. Rimpo sendiri adalah busana yang terbuat dari 2 lembar sarung yang bertujuan untuk menutup seluruh bagian tubuh. 1 lembar untuk penutup kepala, 1 lembar lagi sebagai pengganti rok, sesuai penggunaannya. Rimpo bagi kaum wanita di Bima dibedakan sesuai status. Bagi gadis, memakai rimpompida yang artinya seluruh anggota badan terselubung kain sarung dan hanya mata yang dibiarkan terbuka. Ini sama saja dengan penggunaan cadar pada kaum wanita muslim. Caranya, sarung yang ada dililit mengikuti arah kepala dan muka kemudian menyisakan ruang terbuka pada bagian mata. Sedangkan bagi kaum wanita yang telah bersuami memakai rimpo colo, di mana bagian muka semua terbuka. Tarian ini menggambarkan bagaimana para gadis mengenakan rimpo yang membawa 2 potongan kain yang digunakan untuk menutupi tubuh mereka. Persembahan tari rimpo sendiri biasa ditarikan dengan jumlah orang yang ganjil, ditambah dengan iringan pemain musik yang mendendangkan lantunan irama yang lemah gemulai. Adanya perbedaan penggunaan rimpo antara yang masih gadis dengan yang telah bersuami secara tidak langsung menjelaskan pada masyarakat, terutama kaum pria tentang status wanita pada zaman itu. Bagi kaum pria, terutama yang masih lajang, melihat mereka yang mengenakan rimpompida merupakan pertanda baik. Rimpo merupakan busana adat harian tradisional yang berkembang pada masa Kesultanan sebagai identitas bagi wanita muslim di Bima. Rimpo mulai populer sejak berdirinya negara Islam di Bima pada 15 Robiul Awal tahun 1050 Hijriah atau bertepatan dengan 5 Juli 1640. Saat ini wanita Bima yang mengenakan rimpo masih bisa ditemukan di beberapa daerah di Bima. Nah, jika Anda berkunjung ke Wawo, Anda akan disajikan tarian rimpo dengan berlatar Uma Lengge. Lengge merupakan salah satu rumah adat tradisional Bima yang dibuat oleh nenek moyang suku Bima sejak zaman purba. Sejak dulu bangunan ini tersebar di wilayah Sambori, Wawo, dan Donggo. Uma Lengge memiliki makna Uma berarti rumah dan Lengge berarti mengerucut atau pucuk yang menyilang dengan ukuran tinggi antara 5-7 cm bertiang 4 balok kayu. Beratap atau butu Uma yang terbuat dari alang-alang yang menutupi 3/4 bagian rumah sekaligus sebagai dinding dan memiliki pintu masuk di bagian bawah atap Uma. Sajian tari rimpo tak hanya mengenalkan budaya dan keseharian masyarakat adat Mbojo, namun juga mengandung nilai historis yang tinggi sehingga patut untuk dilestarikan. Di samping itu, keberadaan Desa Wisata Wawo ini juga menarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk melihat bagaimana potret masyarakat Bima. Menarik bukan? Satu adat yang masih dipegang masyarakat Wawo yaitu menjaga rambutnya hingga panjang dan agar rambutnya tetap sehat. Para gadis yang ada di sini biasa menggunakan kemiri dan kelapa untuk menjaga kondisi rambutnya agar tetap sehat dan terawat. Biasanya para gadis menggunakan kemiri untuk keramas. Kemiri yang telah dibakar sebelumnya dibuka kulitnya dan diambil isinya. Kegiatan ini memang biasa dilakukan wanita-wanita Wawo. Bahkan di tempat pemandiannya juga terdapat tempat untuk menghaluskan kemiri. Kemiri yang telah diambil isinya lalu ditumbuk dengan batu hingga halus. Kemudian akan ditambah dengan kelapa yang juga sudah dibakar sebelumnya.
Setelah ramuan kemiri dan kelapa sudah benar-benar halus, kemudian diletakkan di batok kelapa dan siap untuk dibuat keramas. Seperti biasa, basahi rambut ke seluruh bagian terlebih dahulu sebelum keramas. Lalu beri sedikit air ramuan kemirinya, ambil segenggam tangan dan ratakan ke seluruh rambut. Jangan lupa pijat-pijat juga kulit kepala ya, agar ramuan dapat meresap dan rambut dapat tumbuh kuat. Setelah semua rata, bersihkan sisa ampas kemiri dengan cara seperti ini. Terakhir, bilas rambut hingga bersih. Sahabat Ragam, gadis-gadis di Wawo memang sudah menjaga rambutnya dan menggunakan kemiri untuk merawat rambutnya hingga panjang. Seperti diketahui, kemiri memang sangat bagus untuk kesehatan rambut kita. Kemiri memiliki kandungan minyak asiri yang berfungsi untuk menyuburkan, menguatkan, memperpanjang, dan menghitamkan secara alami. Bagaimana sahabat Ragam? Mau mencobanya? Setelah melihat ragam kebudayaan dari tanah Wawo, kurang lengkap rasanya bila tak mencicipi kuliner yang ada di sini. Untuk menyajikan satu set hidangan menu makan siang, di sini Anda akan menemukan banyak pilihan makanan, mulai dari nasi, lauk pauk hingga sambal. Nah, kita intip mulai dari nasinya ya. Sahabat Ragam, ternyata Wawo memiliki aneka macam jenis nasi. Ada nasi jagung, nasi ubi, dan nasi jali-jali atau jawawe. Kita lihat pembuatan salah satunya ya. Bahannya hanya nasi, garam, dan jawawe, sejenis padi-padian yang juga ditanam oleh masyarakat sekitar. Tanak nasi seperti biasa dengan mencampurkan beras putih dan jawawe yang telah dibersihkan lalu cuci bersih. Tambahkan garam secukupnya dan tanak nasi hingga matang. Kalau sudah masak, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita buat sambal yang juga bisa dijadikan sebagai lauk, yaitu doco fo'o, yaitu sambal yang bahan utamanya dari buah mangga muda. Doco fo'o sangat mudah dibuat dan siapapun bisa meraciknya. Berikut ini kami sajikan langkah-langkahnya. Siapkan terlebih dahulu bahannya seperti mangga, bawang merah, garam, terong, cabai, dan dedaunan yang biasa untuk sayur. Pertama, kupas mangga dan cacah hingga mendapat irisan yang tipis dan kecil. Setelah itu remas mangga dan beri garam secukupnya, lalu tambahkan air. Agar mangga menjadi bersih dan tidak lengket, buang airnya dan tiriskan. Selanjutnya cuci semua bahan lainnya hingga bersih. Kemudian masukkan satu persatu bahan mulai dari mengiris bawang merah, terong, cabai, tomat, dan dedaunan. Semuanya diaduk hingga tercampur rata. Sambal ini sangat pas jika disuguhi dengan ikan asin plus sayur bening di waktu santap siang. Sistem kekeluargaan di Wawo yang masih terjaga membuat makan bersama menjadi suatu hal yang sering dilakukan. Menyantap doco fo'o dengan rasa segar dan pedas ditambah dengan gurihnya nasi jawawe beserta ikan asin ataupun ikan bakar yang tersaji akan menjadikan energi Anda kembali dan siap untuk melanjutkan aktivitas menjelang sore. Nikmat bukan? Secara umum, Bima atau Mbojo memiliki banyak kuliner yang memang diolah dari bahan yang masih mentah. Namun cita rasanya tetap lezat dan wajib Anda nikmati saat berada di Bima. Nah, sekarang kita akan menelusuri kuliner tradisional apa saja yang ada di kota Bima ini. Kalau Anda suka akan masakan yang berbahan kulit, Anda harus mencoba yang satu ini, yaitu karwiti. Sajian yang satu ini menggunakan kulit dari kepala sapi sebagai bagian utamanya. Untuk bahannya, siapkan kulit bagian kepala sapi, wijen, kacang hijau yang semuanya telah disangrai dan menjadi bumbu yang halus. Lalu ada cabai, belimbing uluh, gula, garam, jeruk lemon, bawang merah, penyedap rasa, dan santan. Cara pengolahannya hanya tinggal mencampurkan semua bahan yang ada. Namun sebelumnya, kulit kepala sapi harus diproses dulu. Pertama, kulit kepala sapi dibakar hingga menghitam. Setelah itu rebus sampai mendidih dan kulit menjadi lembek. Lalu bersihkan kulit kepala sapi hingga tidak ada bagian yang hitam akibat pembakaran. Kalau sudah bersih seperti ini, kulit kepala sapi siap untuk diolah menjadi karwiti. Potong kecil-kecil kulit sapi. Lalu masukkan bumbunya mulai dari wijen, kacang hijau yang telah disangrai. Tambahkan cabai dan bawang putih yang telah dihaluskan, irisan bawang merah, belimbing uluh, lalu aduk hingga bumbu tercampur rata. Selanjutnya tambahkan santan, garam, dan gula secukupnya.
Aduk kembali hingga semua tercampur. Untuk garnishnya, tambahkan bawang merah, irisan jeruk lemon, dan juga cabai rawit agar tampilan semakin cantik. Untuk menikmati karwiti, Anda bisa menggunakan nasi atau bisa langsung dimakan layaknya camilan. Karena memang karwiti biasa dihidangkan sebagai menu pembuka sebelum menuju menu utama. Seperti kuliner Bima pada umumnya, karwiti memiliki rasa dengan dominan asam dan pedas. Bau amis dari kulit sapi pun sudah tidak ada karena kulit telah melalui proses pembersihan. Karena cuaca Bima yang panas, karwiti cocok sekali dinikmati saat siang hari karena sajian yang satu ini menawarkan kesegaran saat Anda menyantapnya. Yummy! Satu lagi kuliner tradisional yang menjadi ciri khas Bima yaitu kagape. Kuliner ini juga menggunakan bagian dari sapi, yaitu kikil dan juga bagian lutut sapi. Kagape merupakan kuliner khas masyarakat Bima yang sangat unik dan mempunyai cita rasa yang sangat menggoda dengan rempah-rempahnya. Makanan ini konon merupakan menu yang biasa disajikan di dalam istana, kemudian berkembang di luar istana hingga akhirnya menjadi favorit masyarakat jelata. Sepintas, kagape ini seperti coto Makassar atau soto Madura ya sahabat. Hanya saja yang membedakan kagape banyak dibuat dari kaki kerbau, sapi, dan kaki kambing. Untuk membuat kagape, bahan yang diperlukan kikil, garam, bawang putih, jinten, kemiri, tomat, santan, serta bahan pelengkap lainnya. Diawali dengan menghaluskan bumbu seperti garam, merica, ketumbar, dan jinten dengan cara ditumbuk. Setelah halus, masukkan serai, bawang merah, kunyit, terasi, cabai merah, cabai rawit, lalu tumbuk kembali hingga halus. Terakhir, masukkan kemiri dan bawang putih, tumbuk hingga halus. Kemudian bumbu yang sudah halus ditumis hingga harum, lalu tambahkan gula merah sedikit dan irisan tomat. Kalau sudah matang, tiriskan bumbu. Selanjutnya, panaskan air dan rebus kikil beserta tulang lutut sapi yang telah dibersihkan. Setelah itu masukkan bumbu lalu aduk hingga rata. Tambahkan santan, kunyit bubuk, dan penyedap rasa. Setelah matang, letakkan kagape dalam mangkuk besar dan siap untuk Anda nikmati. Dahulu kagape berasal dari daging rusa dan biasa disajikan untuk para sultan. Namun kini penggunaan daging rusa diganti dengan kerbau, sapi, atau kambing. Soal rasa, kagape mantap! Aneka rempah-rempah yang masuk ke dalam bumbu menjadikan kagape memiliki cita rasa yang beraneka ragam. Mulai dari gurih pedas dan aromanya juga sedap. Untuk menambah kenikmatan kagape, biasanya disajikan bersama potongan lontong dan sambal. Di saat hari raya, kagape menjadi menu favorit yang selalu ada. Menarik bukan? Nah, selain kulinernya menarik, Bima juga mempunyai minuman tradisional yang bisa disebut sebagai minuman energi alami, yaitu Mina Sarua. Ini merupakan salah satu minuman tradisional yang biasa dikonsumsi pada saat puasa dan cuaca dingin. Karena minuman ini dapat menambah tenaga dan menghangatkan. Mina Sarua terbuat dari rempah-rempah, gula merah, santan, dan tape ketan hitam yang dimasak menjadi satu. Untuk bahan lengkapnya terdiri dari jahe, kunyit, temulawak, cabai, obat, dan cengkeh yang dihaluskan menjadi satu. Lalu ada merica yang dihaluskan, gula cair, ketan, dan ampas dari minyak kelapa. Untuk membuatnya cukup mudah. Blender semua bahannya mulai dari jahe, kunyit, temulawak, semua bumbu yang telah dihaluskan, gula cair, dan tambahkan air. Blender hingga semua bahan tercampur. Setelah itu sari rempah-rempah hasil dari blender direbus hingga matang. Saat proses perebusan, tambahkan ketan dan juga ampas minyak kelapa. Nah, setelah matang, Mina Sarua siap untuk Anda nikmati. Kandungan dari bahan-bahan yang digunakan ini membuat Mina Sarua memiliki banyak khasiat bagi kesehatan. Untuk menikmati Mina Sarua, Anda harus keluar dari kota Bima sekitar 30 menit tepat di daerah Sila. Jangan khawatir, Mina Sarua ini tak hanya enak dinikmati di warung ini, namun juga bisa dibawa pulang. Anda berminat, sahabat ragam? Makanan sudah, minuman juga sudah. Tapi masih ada satu lagi sajian yang memiliki resep tradisional dari Bima, yaitu sambal bohi dungga. Bohi dungga berfungsi sebagai makanan pendamping lauk yang berbahan dasar jeruk atau dalam bahasa Bima, mbojonya dunggam budi.
Proses pembuatan Bohidungga ini masih tradisional dan belum tersentuh teknologi modern. Kendati demikian, makanan yang kerap digunakan sebagai sambal ini telah banyak diminati oleh masyarakat baik di dalam maupun di luar daerah Bima. Untuk membuat sambal Bohidungga yang diperlukan yaitu jeruk hutan, cabai merah, cabai rawit, dan garam. Tahap awal pembuatannya adalah dengan mengupas jeruk untuk dibersihkan kulit dan juga bijinya. Setelah jeruk bersih, potong menjadi kecil dan beri garam lalu aduk agar tercampur dengan baik. Setelah itu masukkan ke dalam plastik dan ikat. Proses selanjutnya adalah fermentasi. Jeruk yang telah dicampur garam akan disimpan ke dalam gentong sekitar 2 bulan lamanya. Fermentasi memang membutuhkan waktu lama supaya jeruk dapat hancur dan menjadi seperti ini. Kalau sudah dalam bentuk fermentasi seperti ini, Bohidungga siap untuk dicampurkan dengan cabai. Haluskan cabai merah dan juga cabai rawit dengan di blender. Setelah cabai halus, tambahkan fermentasi jeruk, aduk hingga rata dan sambal Bohidungga siap dikemas dan dipasarkan. Meski hanya sebagai sambal, kurang pas rasanya menikmati ikan bakar atau sajian lain tanpa adanya sambal ini. Dengan rasanya yang pedas dan kecut akan membuat nafsu Anda bergairah dan tentu saja keringat akan bercucuran. Buat yang suka akan aneka sambal, coba deh sambal Bohidungga. Pasti akan mendapatkan sensasi yang berbeda. Yang pasti, pedas endes. Sahabat Ragam, puas dengan kenikmatan kuliner Bima? Saatnya kita jalan-jalan mencari destinasi wisata yang dapat memanjakan mata. Jika bosan akan wisata yang ada di kota Bima, ada alternatif lain yang menarik untuk kunjungi. Tepatnya berada di daerah Sape, sekitar 2 jam perjalanan dari kota Bima. Ada apa saja ya di sana? Yuk ikuti Ragam Indonesia. Nah, sahabat Ragam, ada satu andalan jika Anda berada di wilayah Sape yaitu Pantai Lariti. Eits, tapi jangan samakan Pantai Lariti dengan pantai yang telah Anda kunjungi ya. Pesona pantai di Indonesia memang tidak ada habisnya, termasuk Pantai Lariti. Pantai di Bima, NTB ini punya fenomena yang tak biasa. Di sini terdapat keajaiban alam di mana lautan bisa terbelah seperti kisah Nabi Musa. Di pantai ini Anda akan melihat fenomena alam yang menakjubkan, yaitu air lautnya yang terbelah dan membentuk jalan menuju pulau tak berpenghuni yang berada tak jauh dari pantai. Saat surut, sebuah jalan setapak seperti jembatan pasir putih yang seolah-olah membelah laut akan muncul di antara pulau kecil dan bibir pantai. Jembatan pasir ini lebarnya sekitar 5 meter dengan panjang kurang lebih 250 meter. Lewat jembatan ini, wisatawan bisa jalan kaki ke pulau kecil di seberang. Tak ada lagi air laut yang memisahkan. Sekejap, lara pun sirna. Sungguh menyenangkan ketika melihat air laut ada di samping kiri dan kanan. Seolah-olah menjadi pagar air bagi jembatan tersebut. Sungguh unik ketika tapak kaki menyentuh pasir putih lembut dan basah. Bibir Pantai Lariti sebenarnya tidak terlalu luas. Hanya yang membuat orang kesini adalah terbelahnya lautan saat surut datang. Dan ini adalah momen yang banyak dijadikan untuk berfoto dan bermain air. Kita bisa menyaksikan keajaiban ini setiap hari sepanjang tahun dari siang sampai sore. Fenomena ini terjadi karena bertemunya 2 arus yang mengakibatkan pasir menumpuk di tempat kedua arus bertemu. Ketika pagi, Pulau Lariti merupakan sebuah pulau terpisah. Namun mulai siang sekitar jam 2 sampai sore setelah matahari terbenam, jalanan dari pasir akan terbuka menuju sana. Sungguh indah. Satu lagi nih wisata yang dapat Anda nikmati saat berada di Sape, yaitu Bajo Pulo. Bajo Pulo merupakan pulau yang dihuni oleh masyarakat suku Bajo yang letaknya tak jauh dari pelabuhan penyeberangan Sape. Setiap hari selalu ada perahu yang bersedia mengantar kita yang akan menuju Bajo Pulo. Dari Sape hingga Bajo Pulo memerlukan waktu sekitar 30 menit. Yang terkenal dari Bajo Pulo ini adalah keindahan pantainya yang selalu ramai dikunjungi orang saat akhir pekan. Bajo Pulo merupakan gugusan pulau-pulau yang terletak di ujung timur Pulau Sumbawa. Terdapat 3 pulau yang berukuran besar dan berpenghuni, yaitu Bajodi atau Bajo Barat, Bajo Woha atau Bajo Tengah, dan Bajo Ele atau Bajo Timur. Mereka adalah nelayan yang ulet dan kreatif mengarungi lautan untuk mencari ikan. Pantai yang ada di pulau ini tak kalah indahnya dengan pantai yang ada di tempat lain. Pasirnya putih dan bersih sangat cocok untuk tempat bermain. Banyak aktivitas yang dapat Anda lakukan di sini. Selain duduk santai melihat keindahan laut, Anda juga bisa menikmati makan siang dengan membakar ikan yang bisa Anda beli dari nelayan lokal.
Berkumpul bersama teman dan menghabiskan liburan akhir pekan benar-benar menjadi liburan yang berkualitas. Tak hanya itu, kalau namanya pantai, pasti akrab dengan bermain air ataupun berenang. Anda dapat melakukannya dengan tenang di sini sambil menikmati keindahan alam yang ada. Air lautnya sangat jernih sehingga kita bisa melihat biota laut di bawahnya hanya dengan memandang dari atas permukaan. Dari pantai ini pula kita dapat melihat terbit dan terbenamnya matahari. Tentunya merupakan pemandangan yang dicari-cari setiap wisatawan, bukan? Menikmati terbenamnya matahari dari atas bukit dengan tiupan angin sepoi-sepoi sepertinya akan membuat Anda nyaman dan lupa dengan segala kepenatan yang ada di kota. Keindahan yang dapat Anda saksikan ini tidak hanya sebatas landscape-nya saja. Pemandangan bawah laut di sekitar pulau ini pun patut untuk Anda lihat. Inilah pesona alam Indonesia. Sahabat Ragam, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini masih ada yang menarik untuk Anda saksikan.